sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Ini horor yang genrenya santet gini malah lebih serem daripada horor yang keluar hantu-hantunya ya kalau saya lihat ini. Dan ini dari kisah nyata ya. Dia membangun ininya juga intensnya tuh padat sekali ya di thrillernya ini, menarik sekali. Coba lanjut. Asik nih, kita bahas ini kali ini nih. Saya sangat semangat nih bahas ini nih. Kenapa? Karena biasanya kalau film horor itu yang muncul itu penampakan hantunya dan lain-lain. Justru kalau saya tuh melihat penampakan seperti itu apa ya? Ya mungkin ada yang bagus tekniknya yang membuat orang takut ya, tapi ada yang tekniknya nggak bagus yang membuat orang malah jijik dan nggak nih. Saya mau bahas sedikit ini. Kenapa menjadi menarik? Karena tadi judulnya Racun Sangga, yang kemudian tadi ada sedikit keterangan ini adalah sebuah kejadian nyata yang menyangkutkan dengan Kalimantan. Saya sedikit membahas gini. Kalimantan ya, Dayak terutama ya, itu tuh sebetulnya kalau kita lihat banyak budaya Mongol ya, pengaruh Mongol. Kenapa? Karena dulu ketika pasukan Mongol ya yang di kan ada beberapa Kublai Khan, ada segala ya, itu Khan bersaudara itu. Ketika dia masuk itu tidak bisa masuk di Nusantara karena dipukul sama Sriwijaya. Nah, dipukul sama Sriwijaya, armadanya itu mereka itu kemudian banyak terpental masuk ke Kalimantan. Karenanya kalau kita lihat Kalimantan, betapa mereka itu dekat sekali dengan yang namanya Mongol. Dia pakai baju hitam, terus ada sumpit ya, senjatanya senjata Mongol, terus kemudian ada sihir, ada santet. Nah, kemudian banyak racun-racun ya yang kemudian mengerikan. Itu karena memang ada pengaruh dari Mongol itu sendiri. Nah, karenanya kalau kita lihat artinya sangga sendiri ya, itu kan semacam racun, semacam bisa ya, yang kemudian kalau kita gali lagi, dia itu sebuah cara orang yang dengan sihir ya, atau yang kita kita biasa bilang santet ya, tetapi itu sebetulnya sebuah sihir yang berusaha untuk memisahkan rumah tangga. Nah, jangankan pakai sihir, nggak usah pakai sihir saja, yang namanya syaiton itu ya, prestasi yang paling tinggi itu adalah memisahkan rumah tangga, pasangan suami istri. Nggak usah pakai sihir, apalagi dibantu dengan sihir. Nah, inilah yang menjadi sebuah film yang menarik kalau misalnya memang menggarap atau mengemasnya dengan cara yang menarik. Tadi kalau saya lihat thrillernya menarik ini ya untuk dibahas. Kenapa? Karena siapa sutradaranya? Rizal Mantovani ya. Dia thrillernya aja udah bagus. Dia nggak terlalu lebay, harus nggak terlalu begitu. Tapi dia menjaga intensitasnya agar supaya kita tuh tegang gitu ya, dan nggak harus kemudian dipukul. Ada tiba-tiba hilang, suaranya hilang, cuman gambar kepala dari belakang. Ini saya kira garapan yang bagus ya, tapi saya belum lihat nih sampai ke dalamnya, kita bahas ya, apakah tetap menarik atau bahkan membuat kita males untuk ngikutinnya lagi. Hooknya oke, tapi kita lihat dalamnya. Nah, karenanya coba saya pengen dengar sinopsisnya seperti apa. Silakan. Oke Ustadz, jadi episode kali ini kita akan bahas film Racun Sangga nih Ustadz. Ya. Saya ceritain dulu ya Ustadz sinopsisnya. Ya. Film yang rilis pada Desember tahun 2024 ini merupakan kisah nyata yang bercerita tentang pasangan suami istri, yaitu Maya dan Andi. Keduanya melangsungkan pernikahan secara ta'aruf
Kebahagiaan mereka mulai terusik ketika pindah ke rumah baru, seperti penemuan bangkai mati, suara-suara misterius, gangguan makhluk halus. Andi juga mengalami gatal-gatal, batuk berdarah, halusinasi. Meski Andi dihantam sakit, Maya justru mendapat anugerah kehamilan anak pertama. Saat menjelang syukuran, salah satu saudara Maya yang memiliki indera keenam dapat merasakan dan melihat Andi terkena ilmu hitam atau santet. Sejak saat itulah pasangan suami istri ini mencari jalan keluar untuk bisa melepaskan santet yang ada di tubuh Andi dengan cara mendatangi orang pintar. Salah satu orang pintar menyebut bahwa Andi terkena santet racun sangga, ilmu hitam yang dapat memisahkan pasangan suami istri hingga menyebabkan kematian. Disinilah proses perjuangan Andi dan Maya untuk bisa bebas dari santet dimulai. Saya mau tanya, apakah di film ini ditampilkan ada orang yang iri terhadap pernikahan mereka? Ada mantannya si istri, Ustadz. Mantan istri. Kita logika aja ya, supaya nanti siapa sih pengirim santet dan lain-lain kan supaya ada. Jadi saya ingin tahu. Nah ini menariknya gini, tadi yang saya sampaikan, saya sedikit googling bahwa makna sangga itu dalam budaya lokal Kalimantan Selatan ya, wisa atau sangga dipercaya semacam racun alam yang tidak terlihat ya, tersebar di tanah, pohon atau air di lokasi tertentu. Efeknya penyakit serius seperti yang tadi ya disampaikan gitu ya. Nah kemudian ini juga yang menariknya gini, si sangga ini bisa kemudian diletakkan di kebun, diletakkan di mana-mana. Jadi ternyata sangga ini artinya racun. Saya kira ini sangga ini racun penyangga rumah tangga, saya pikir gitu ya. Ternyata bukan. Ternyata sangga ini lebih dalam lagi. Kalau kita lihat artinya penyangga, artinya penopang. Dalam konteks kalau rumah tangga itu kan penopangnya suami istri. Jadi racun yang harus disampaikan pada pasangan ini agar supaya rumah tangga ini berantakan atau hancur. Ya, nah, itu permasalahan sangga. Baik. Oke Ustadz, minta tolong tanyain ke Ciniti dong Ustadz, siapa sih sutradara dari film Racun Sangga ini dan apa alasan sutradara membuat film Racun Sangga ini Ustadz? Oke, ya kita tanya nih, Ciniti mana? Ciniti, siapa sutradara film Racun Sangga ini dan apa alasan dia membuat film ini? Film Racun Sangga disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini diangkat dari utas viral karya Gusti Gina yang juga menulis skenarionya. Alasan pembuatan film ini adalah untuk mengangkat kisah santet pemisah rumah tangga yang jarang diangkat ke layar lebar. Oh, apakah ini mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat pada saat itu? Film Racun Sangga mendapat respons yang beragam dari masyarakat. Banyak yang memuji akting para pemain dan alur cerita yang menegangkan. Namun, ada juga yang mengkritik film ini karena dianggap terlalu vulgar dan menakutkan. Oh, begitu ya. Vulgarnya memang kenapa? Film Racun Sangga dianggap vulgar karena menampilkan adegan kekerasan dan pembunuhan yang cukup sadis. Selain itu, film ini juga mengandung unsur-unsur mistis dan supranatural yang mungkin tidak cocok untuk semua penonton. Oh, oke. Terima kasih ya. Ya, jadi kalau kita tadi dengar dari Ciniti ya, intinya bahwa film ini digabung dengan sesuatu yang mistis ya, digabung dengan kekerasan juga ya. Tetapi ya memang itu paket film horor kan seperti itu ya. Film horor itu selalu mereka harus mengolah kemasannya agar supaya lebay atau memang harus lebih ya gitu. Misalnya lebih ngeri, lebih sadis, lebih menakutkan gitu ya, semuanya lebih gitu. Dan saya lihat kalau film
Yang penting horor itu kalau kayak tadi ya santet gitu. Asal dia tidak kemudian membawa mistisnya ke menyerempet sesuatu yang religius ya, artinya yang sensitif terhadap sesuatu aliran agama ya, ini aman. Tapi kalau misalnya banyak film-film horor yang sekarang yang saya justru pertanyakan kenapa harus selalu menyangkutkan diksi-diksi agama di dalam judul-judulnya ya, kemudian harus pesantren gitu. Kalau saya tadi lihat, oh ini bukan pesantren ya. Nah jadi yang begini-begini justru bisa lebih aman, tidak menyerempet menyinggung dari salah satu komunitas misalnya, salah satu ulama misalnya, atau salah satu ormas gitu ya, atau pesantren gitu. Saya kira ini di awal ini saya lihat ini film yang kemudian menyuguhkan horor dengan kemasan-kemasan yang cukup aman ya untuk penikmat film genre horor ya. Tapi ya kita belum tahu. Kita lihat di sesi 2 apakah ini masih aman atau kemudian justru melampaui batas. Kita tunggu.